Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lura Alfisa Dan saya Febian India Pusparani. Kami dari kelas 12 PKJ 2 akan mempresentasikan materi QoS. QoS merupakan kepanjangan dari Quality of Service. Quality of Service adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah jaringan, atau seperti aplikasi jaringan, host, atau router, dengan tujuan memberikan network service yang lebih baik dan terencana sehingga dapat memenuhi kebutuhan suatu layanan. Pengertian QoS menurut beberapa sumber. Yang pertama ada menurut Nimsi DKK tahun 2004. QoS adalah kemampuan sebuah jaringan untuk menyediakan layanan yang lebih baik lagi bagi layanan trafik yang melewatinya. Yang kedua, ada menurut Gunawan tahun 2008. QoS adalah kemampuan suatu elemen jaringan seperti aplikasi jaringan, host, atau router untuk memiliki tingkatan jaminan bahwa elemen jaringan tersebut dapat memenuhi kebutuhan suatu layanan. Yang ketiga ada menurut Kamarullah tahun 2009. QoS adalah kemampuan memberikan pelayanan berbeda kepada lalu lintas jaringan dengan kelas-kelas yang berbeda dengan tujuan memberikan network service yang lebih baik dan terencana dengan dedicated bandwidth, jitter, dan latensi yang terkontrol dan meningkatkan loss karakteristik. Yang keempat ada menurut Wulandari tahun 2016. QoS merupakan metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari satu servis. Jenis-jenis QoS menurut Gunawan 2008. 1. Intrinsic QoS merupakan kualitas layanan jaringan yang didapat melalui 1. Desain teknis jaringan yang menentukan karakteristik koneksi melalui jaringan. 2. Kondisi akses jaringan, terminasi, link antar switch yang menentukan suatu jaringan akan memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani semua permintaan pengguna. 2. Perceived QoS merupakan kualitas layanan jaringan yang diukur ketika suatu layanan digunakan. Perceived QoS diukur dengan nilai mean option score atau MS dari pengguna. 3. Assessed QoS Assessed QoS merujuk kepada seberapa besar keinginan pengguna untuk terus menikmati suatu layanan tertentu. Model layanan QoS menurut Suhervan tahun 2010. Yang pertama ada Best Effort Service. Best Effort Service adalah satu model layanan di mana aplikasi mengirim data setiap kali, diharuskan dalam setiap kuantitas dan tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada jaringan. Lalu yang kedua ada Integrated Service. Integrated Service adalah layanan beberapa model yang dapat menampung beberapa persyaratan QoS. Dalam model ini, aplikasi meminta jenis layanan tertentu dari jaringan sebelum mengirimkan data. Yang ketiga ada Differentiated Service. Differentiated Service adalah layanan beberapa model yang dapat memenuhi persyaratan QoS yang berbeda. Aplikasi yang menggunakan Differentiated Service tidak secara eksplisit memberi isyarat router sebelum mengirimkan data. Manfaat layanan QoS. 1. Memberikan prioritas untuk aplikasi-aplikasi yang kritis pada jaringan. 2. Memaksimalkan penggunaan investasi jaringan yang sudah ada. 3. Meningkatkan performansi untuk aplikasi-aplikasi yang sensitif terhadap delay seperti voice dan video. 4. Merespon terhadap adanya perubahan-perubahan pada aliran trafik di jaringan. Parameter QoS menurut Sufana tahun 2011. Yang pertama ada bandwidth. Bandwidth adalah luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi. Bandwidth juga sering digunakan sebagai sinonim untuk kecepatan transfer data, yaitu jumlah data yang dapat dibawa dari satu titik ke titik lain dalam jangka waktu tertentu, umumnya dalam detik. Throughput. Throughput adalah kemampuan sebenarnya suatu jaringan dalam melakukan pengiriman data. Beberapa faktor yang mempengaruhi bandwidth dan throughput yaitu piranti jaringan, topologi jaringan, tipe data yang ditransfer,
banyaknya pengguna jaringan, spesifikasi komputer klien atau user, spesifikasi server komputer, induksi listrik, cuaca, dan lain sebagainya. Berikut adalah tabel rumus throughput dan standar throughput menurut Tiphon. Jitter adalah perubahan latensi dari delay atau variasi waktu kedatangan paket. Jitter dapat didefinisikan sebagai gangguan pada komunikasi digital maupun analog yang disebabkan oleh perubahan sinyal karena referensi posisi waktu. Adanya jitter dapat mengakibatkan hilangnya data, terutama pada pengiriman data dengan kecepatan tinggi. Hal-hal yang dapat menyebabkan jitter yaitu panjangnya antrian dalam waktu pengolahan data, peningkatan trafik secara tiba-tiba sehingga menyebabkan penyempitan bandwidth dan menimbulkan antrian, serta kecepatan terima dan kirim paket dari setiap node. Ini adalah tabel standar jitter menurut Tiphon. Paket loss. Paket loss adalah parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Paket loss merupakan kegagalan transmisi paket data mencapai tujuannya. Beberapa hal yang memungkinkan terjadinya paket loss yaitu terjadinya overload traffic di dalam jaringan, tabrakan atau congestion dalam jaringan, error yang terjadi pada media fisik, kegagalan yang terjadi pada sisi penerima, yaitu dapat disebabkan karena overflow yang terjadi pada buffer. Berikut adalah tabel rumus paket loss dan standar paket loss menurut Tiphon. Yang terakhir adalah latensi. Latensi adalah total waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik ke titik lain yang menjadi tujuannya. Delay dalam jaringan terdiri atas delay processing, delay packetization, delay serialization, delay jitter buffer, dan delay network. Ini adalah tabel standar latensi menurut Tiphon. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.